Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nustania, NIM 1211646, kelas 3C Akuntansi Syariah, mata kuliah ilmu kalam, yang mana untuk memenuhi tugas UAS ilmu kalam, yang mana soal pertamanya itu menjelaskan 6 perbedaan khilafiyah antara pemikiran kalam Imam Al-Asy'ari dan pemikiran kalam Imam Maturidi. Perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin tidak hanya terjadi di antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab luarnya, namun juga terjadi di antara sesama pengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang terjadi antara mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Al-Maturidi. Hanya saja perbedaan yang terjadi tersebut tidak sampai pada batas yang saling membid'ahkan atau mengkafirkan antara mazhab satu sama dengan mazhab yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa masalah khilafiyah antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang dianggap mewakili pandangan-pandangan kedua aliran pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Pertama itu dari sifat-sifat Allah. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini sama-sama berjuang menghadapi gerakan pemikiran Mu'tazilah mengenai sifat-sifat Allah. Keduanya ini sama-sama memvonis Mu'tazilah dan berupaya menafikan sifat-sifat Allah. Namun keduanya ini berbeda dalam menyikapi sifat-sifat Allah itu sendiri, yang mana Al-Asy'ari ini mengikuti jejak Mu'tazilah dalam mengklasifikasikan sifat-sifat Allah menjadi dua bagian, yaitu sifat al-zat dan sifat al-fi'li. Al-Asy'ari mendefinisikan sifat al-zat dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil memiliki sifat-sifat kebalikannya seperti iradat, kalam, dan semacamnya. Sedangkan sifat al-fi'li atau sifat yang merupakan perbuatan Allah adalah sifat yang tidak memiliki perlawanan. Menurut Al-Asy'ari, sifat al-fi'li ini adalah baru atau hadisah bagi Allah, bukan sifat azaliyah tidak berpermulaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Al-Asy'ari ini mengikuti jejak Mu'tazilah dalam mengklasifikasikan sifat-sifat Allah dan dalam memaknai sifat al-zat dan sifat al-fi'li bagi Allah. Sementara Al-Maturidi tidak memiliki kecenderungan mengklasifikasikan sifat-sifat seperti Al-Asy'ari. Menurut Al-Maturidi ini, sifat-sifat Allah ini baiknya berupa sifat al-zat maupun sifat al-fi'li versi Al-Asy'ari bagi Allah sama-sama azaliyah atau tidak berpermulaan. Al-Maturidi juga mengkritik pendapat Mu'tazilah yang disetujui oleh Asy'ari bahwa sifat al-zat itu adalah sifat yang mana Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya. Karena menurut Al-Maturidi ini sifat adil, Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya. Padahal sifat ini bukan sifat al-zat, akan tetapi sifat al-fi'li bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perbedaan antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam pemaknaan sifat al-zat. Al-Maturidi juga berbeda dengan Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa sifat al-fi'li itu hadis atau baru. Sementara menurut Al-Maturidi, semua sifat Allah itu azaliyah atau tidak berpermulaan, baik yang dikategorikan sebagai sifat al-zat maupun sifat al-fi'li menurut versinya Al-Asy'ari. Jadi perbedaan antara Al-Maturidi dan Al-Asy'ari dalam memberikan perhatian apakah sifat Allah itu termasuk zat Allah atau bukan, yang mana Al-Maturidi ini lebih memperhatikan dalam upaya menetapkan sifat-sifat Allah dan menjelaskan maknanya itu secara konkret. Tujuannya adalah untuk menafikan tahtil atau menghapuskan sifat-sifat Allah dari zat Allah seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Sementara Al-Asy'ari ini
sangat perhatian untuk menetapkan bahwa sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang lebih atas zat Allah dan bukan zat Allah, yang mana disebut juga dengan zaidatun ala zat dan ghairi al-zat. Maturidi juga berpendapat bahwa sifat al-takwin atau menciptakan adalah qadimah, tidak berpermulaan. Sementara menurut al-Asy'ari, al-takwin ini adalah hakikat al-mukawwan, objek yang diciptakan itu sendiri, dan keduanya itu sama-sama hadis atau baru. Al-Maturidi juga berpendapat bahwa firman Allah yang berupa kun jadilah pada sesuatu yang diciptakan adalah bukan perkataan Allah yang sesungguhnya. Menurut Maturidi ini itu hanya bentuk kiasan atau majaz dan kecepatan Allah penciptaannya. Sementara menurut Asy'ari ini adalah perkataan yang sesungguhnya, bukan ungkapan atau kiasan. Beda pendapat tentang pendengaran Nabi Musa terhadap kalam Allah. Yang menurut Al-Maturidi ini, menurut Al-Maturidi ini, pendengaran Musa terhadap kalam Allah ini sebenarnya terjadi melalui perantara suara yang diciptakan oleh Allah sebelum diciptakannya Musa, dan suara itu memang khusus untuk Nabi Musa. Sementara menurut al-Asy'ari, Nabi Musa ini mendengar kalam Allah tanpa melalui perantara. Al-Asy'ari ini berbeda dengan Al-Maturidi dalam metode penetapan ru'yat Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan penglihatan terhadap Allah kelak di akhirat. Menurut Al-Asy'ari ini terdapat dalil-dalil rasional atau disebut dengan akli yang menetapkan mungkinnya melihat Allah kelak, yaitu bahwa itu segala sesuatu yang ada mungkin bisa dilihat, sedangkan Allah jelas ada, berarti mungkin juga bisa dilihat. Sementara Al-Maturidi ini lebih bersandar terhadap dalil-dalil sam'iyah. Sementara Al-Maturidi ini lebih bersandar terhadap dalil-dalil sam'iyah atau Al-Quran dan hadis mengenai mungkinnya melihat Allah. Al-Maturidi ini tidak menyebutkan dalil-dalil rasional dalam masalah ini. Dalam menyikapi sifat-sifat kabariyah atau sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini sama-sama menetapkan tanpa kaifiyah atau suatu proses, yang mana Al-Maturidi ini melangkah lebih jauh dari Al-Asy'ari dalam cenderungan terhadap ta'wil rasional yang menafikan tempat dan tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluknya. Al-Maturidi ini tidak memastikan pentakwilannya ini dengan suatu makna yang definitif, karena tidak menutup kemungkinan adanya makna lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Asy'ari ini menerima apa yang terdapat dalam Al-Quran dan menolak semua macam takwil, seperti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini beristiwa atau atas arasy. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi juga berbeda pendapat seputar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Asy'ari ini misalnya mengatakan bahwa Allah itu Maha memiliki dan Maha kuasa. Di atasnya tidak ada siapapun yang dapat memerintahkannya, dan tidak ada pula orang yang dapat membuat peraturan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tindakan yang dianggap buruk bagi Allah,
untuk melakukan apa saja. Al-Asy'ari ini berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini boleh tidak menepati janjinya, karena ketika Allah tidak menepati janjinya, hal ini dianggap buruk baginya, karena tidak menepati janji itu dianggap buruk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang apabila memang menganggapinya sedemikian begitu. Karena itu menurut Al-Asy'ari ini secara rasional Allah itu boleh memaafkan orang kafir atas kekufurannya, meskipun secara syar'i hal ini tidak mungkin terjadi sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan memaafkan orang-orang kafir. Demikian pula menurut Al-Asy'ari secara rasional Allah itu boleh menyiksa hamba-hambanya yang taat kepadanya, meskipun secara syar'i hal ini tidak mungkin terjadi. Sedangkan menurut Al-Maturidi ini, perbuatan Allah itu tidak mungkin keluar dari hikmah. Allah itu tidak mungkin melakukan sesuatu tercela yang atau dianggap buruk. Semua perbuatan Allah itu tidak lepas dari hikmah atau kebijakan, meskipun kita tidak dapat menangkapnya. Akan tetapi Allah itu memang tidak wajib melakukan apapun. Menurut Al-Maturidi ini, Allah tidak boleh tidak menetapi ancamannya terhadap orang-orang kafir, karena memaafkan orang kafir ini tidak proporsional, karena ia ini telah mengingkari terhadap Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Yang kedua itu dalil makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini berbeda pendapat mengenai dalil makrifat kepada Allah. Apakah makrifat itu wajib berdasarkan dalil rasional saja atau berdasarkan dalil syar'i? Menurut Al-Asy'ari, semua keyakinan itu termasuk makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dapat melalui proses dalil akli, yang mana tetapi makrifat ini wajib ketika ada dalil sam'i atau Al-Quran dan hadis yang mewajibkannya. Sementara menurut Al-Maturidi ini, makrifat itu wajib berdasarkan dalil akli. Menurut Al-Maturidi, tanpa dalil syar'i pun manusia tetap berkewajiban makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini berbeda pendapat mengenai bolehkah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh hambanya. Menurut Al-Asy'ari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hambanya, yang mana berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin, yang artinya, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Menurut Al-Asy'ari, ayat di atas ini memerintahkan para malaikat agar menjelaskan nama-nama makhluk, padahal mereka tidak mengetahui dan tidak akan mampu menjelaskan dalil-dalil lain bagi teori yang berdasarkan dalam kitabnya atau Al-Lumma fil Al-Rats ala Al-Zaid wa Al-Bidah. Sementara Al-Maturidi ini berpendapat sebaliknya, yang mana menurutnya ini Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh hambanya, karena dunia ini diciptakan sebagai rumah ujian bagi hambanya. Kenyataan, ketika seorang hambanya melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya, sehingga ia akan mendapatkan pahala ketika melakukannya dan memperoleh siksa ketika meninggalkannya. Sedangkan ketika seorang hamba berada pada kondisi tidak mungkin melakukan sesuatu, berarti ia memang dipaksa untuk tidak melakukannya dan ia dimaafkan untuk tidak melakukannya. Dalam kondisi seperti itu,
untuk ujian. Memilih salah satunya tidak menjadi kenyataan. Yang keempat ini teori Al-Kasab, yang mana perbedaan pendapat antara Al-Asy'ari dan Maturidi ini dalam masalah ini sangat tipis, karena keduanya memang bersepakat dalam banyak hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti adanya kudrat Allah bersamaan perbuatan manusia dan ketidakpantasan kudrat terhadap dua hal yang saling berlawanan. Dalam memaparkan teori, Al-Asy'ari ini berpendapat bahwa semua perbuatan ikhtiar manusia terjadi berdasarkan kudrat Allah saja. Tetapi menurutnya ini perbuatan manusia itu terjadi sesuai ciptaan Allah, tetapi dilakukan oleh manusia. Yang dimaksud ini, yang dilakukan oleh manusia tersebut itu adalah perbuatan manusia itu bersamaan dengan kudrat dan iradat itu sendiri. Manusia itu hanyalah tempat terjadinya perbuatan itu. Al-Asy'ari ini memang mengakui adanya kudrat atau kemampuan. Manusia itu tetap dianggapnya tidak punya andil dalam terjadinya perbuatannya. Pendapat ini oleh sebagian kalangan dianggap mengarah kepada paham Zabariyah. Pendapat Al-Asy'ari ini mendorong para pengikut sesudahnya ini untuk memperluas dan mengkaji pengaruh kemampuan manusia. Sementara menurut Al-Maturidi ini, kemampuan manusialah yang membuahkan perbuatan. Adanya kemampuan yang menyebabkan perbuatan yang menjadi tujuannya. Dari sini bahwa Al-Maturidi ini, kemampuan manusia ini memiliki pengaruh terhadap perbuatannya, tetapi pengaruh ini tidak berlaku dalam mewujudkan dan menciptakan hanya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan manusia itu hanya tergambar dalam rencana dan pilihannya itu untuk berbuat sesuatu. Menurut Al-Maturidi juga, pada prinsip manusia itu memiliki perbuatan dan pilihan. Manusia itu juga memilih dan mencintai apa yang diperbuatannya. Berdasarkan berbuat dan perbuatan tersebut itu sekaligus menjadi hasil dari pilihan dan rencananya. Sehingga menurutnya ini, walaupun perbuatan manusia ini ciptaan Allah, tetapi tidak menafikan adanya pilihan dirinya terhadap perbuatan itu. Menurut Al-Maturidi, ciptaan Allah tidak mendorong dan memaksa untuk berbuat sesuatu. Dengan pandangan ini, Al-Maturidi ini telah membuka keran yang lebih besar bagi pengaruh kemampuan manusia itu atas perbuatannya, karena menurutnya ini tidak kemungkinan kemampuan manusia itu berkaitan dengan perbuatannya tanpa adanya pengaruh yang mempengaruhi antara keduanya. Sementara menurut Al-Asy'ari ini, perbuatan manusia tidak berpengaruh sama sekali dalam mewujudkan dan menciptakan perbuatannya. Nah, yang kelima ini adalah iman. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini berbeda pendapat dalam beberapa hal yang berkaitan dengan iman. Misalnya dalam soal istisna, mengucapkan insya Allah. Dalam iman, Al-Asy'ari ini mengatakan boleh. Seorang mukmin boleh mengatakan saya seorang yang beriman insya Allah. Sementara itu, menurut Al-Maturidi ini, istisna ini dalam iman ini adalah tidak boleh. Al-Asy'ari berpendapat dalam iman dan Islam ini memiliki objek makna yang berbeda. Sedangkan menurut Al-Maturidi ini, iman dan Islam ini memiliki satu objek yang maknanya sama. Yang keenam ini, kebahagiaan dan kesengsaraan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa kebahagiaan atau disebut dengan sa'adah dan kesengsaraan disebut syakawah, tidak mungkin berubah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang telah ditetapkan bahagia sejak masih di dalam rahim ibunya, dan orang yang sengsara adalah orang yang ditetapkan sengsara sejak ketika masih di dalam rahim ibunya. Seseorang yang ditetapkan bahagia tidak akan berubah menjadi sengsara. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Al-Maturidi ini berpandangan sebaliknya.
Menurutnya, kebahagiaan dan kesengsaraan ini dapat berubah karena keduanya ini termasuk perbuatan manusia. Perubahan kebahagiaan dan kesengsaraan bukan mengubah apa yang telah tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Itulah 6 perbedaan atau khilafiyah antara pemikiran kalam Imam Al-Asy'ari dan pemikiran kalam Imam Al-Maturidi. Selanjutnya soal yang kedua, yang mana menyebutkan mata rantai sanad atau struktur genealogi mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Al-Maturidi di Indonesia. Yang pertama ini mengenai struktur genealogi mazhab Al-Asy'ari di Indonesia. Yang pertama ini Syekh Al-Sunnah Imam Al-Mutakallimin Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua ini Syekh Al-Mutakallimin Abu Al-Hasan Al-Bahili. Yang ketiga ini Ruknuddin Al-Ustad Abu Ishaq Al-Asfarini, pengarang Al-Jami fi Usul Al-Din wa Al-Rad ala Al-Mulhidin. Yang keempat ini Al-Ustad Abu Al-Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Haskan Al-Asfarini Al-Iskab. Yang kelima ini Imam Al-Harami Diyauddin Abu Al-Ma'li Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Yang keenam ini Abu Al-Qasim Salman bin Nasir bin Imran Al-Ansari Al-Argiyani, pengarang Syah Al-Irsyad Ilaqawati Al-Adillah fi Usul Al-I'tiqad. Yang ketujuh ini Diyauddin Umar bin Al-Husain Al-Razi, pengarang Al-Irsyad Ilaqawati Al-Adillah fil Usul Al-I'tiqad. Yang kedelapan ini Fakhruddin Muhammad bin Umar Al-Razi. Yang kesembilan ini Syafaruddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Harawi. Yang ke-10 ini Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Taftazani. Yang ke-11 ini Al-Hafiz Sirajuddin Umar bin Ali Al-Qazwini. Yang ke-12 ini Majduddin Abu Tahir Muhammad bin Yakub Al-Lugawi Al-Siraji Al-Fairuzabadi. Yang ke-13 ini Al-Hafiz Taqiyuddin Muhammad bin Fahad Al-Maki Al-Safi'i Al-Alawi Al-Hashimi. Yang ke-14 ini Syekh Al-Islam Qadid Al-Qudat Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Ini pengarang Ihkam Al-Dilalah ala Tahrir Al-Risalah dan Fat Al-Ilah Al-Majid bin Idah Syah Al-Aqid. Yang ke-15 ini Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. Yang ke-16 ini Ahmad bin Muhammad Al-Gunaimi. Ke-17 ini Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Al-Ala Al-Babili Al-Syafi'i Al-Azhari. Yang ke-18 ini Abdullah bin Salim Al-Bashri Al-Maki Al-Syafi'i. Yang ke-19 Salim bin Abdullah Al-Bashir Al-Syafi'i. 20 ini Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Dafari Al-Syafi'i. Yang ke-21 ini Isa bin Ahmad Al-Barawi Al-Zubairi Al-Syafi'i, pengarang Hasiyah Al-Syah Jawharat Al-Tauhid, karya Al-Lakani. Yang kedua-dua ini Muhammad bin Ali Syanawi Al-Syafi'i, yaitu pengarang Hasiyah ala Syah Jawharat Al-Tauhid, karya Al-Lakani. Yang ke-23 ini Utsman bin Hasan Al-Dimyati. Yang ke-24 ini Syed Ahmad bin Zaini Dahlan. Yang ke-25 ini Syed Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syata Al-Dimyati Al-Husaini Al-Syafi'i. Yang ke-26 ini Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Tarmasi. Yang ke-27 itu
para ulama tanah air seperti yang pertama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang, yang kedua Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Bakir Yogyakarta, yang keempat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, yang kelima Kiai Haji Baidawi bin Abdul Aziz Lasem, yang keenam itu Kiai Haji Maksum bin Ahmad Lasem, yang ketujuh itu Kiai Haji Muhammad Dimyati Termas, yang kedelapan itu Kiai Haji Sidik bin Abdullah Jember, yang kesembilan itu Kiai Haji Muhammad Fakih bin Abdullah Jabar Masa Kumambang, yang ke-10 itu Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon, dan lain-lain. Selanjutnya ini untuk struktur genealogi mazhab Al-Maturidi di Indonesia. Yang pertama itu Abu Mansur Al-Maturidi, yang kedua itu Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa bin Isa Al-Bazdawi, yang ketiga itu Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi, yang keempat itu Muhammad bin Husain Al-Bazdawi, yang kelima ini Al-Qadi Sadrul Islam Abu Aliyur Muhammad bin Muhammad bin Husain Al-Bazdawi, yang keenam ini Al-Hafiz Najmuddin Umar bin Muhammad Al-Nasafi, yang ketujuh ini Muhammad bin Muhammad bin Nar Al-Nasafi, yang kedelapan ini Husamuddin Husain bin Ali Al-Syaknaki, pengarang Syah Al-Tamhid Liqwaid Al-Tauhid. Kesembilan Abu Muhammad Abdullah bin Hazaz Al-Kashikari, yang ke-10 ini Samsuddin Muhammad Al-Quraish, yang ke-11 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ke-12 Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, yang ke-13 ini Samsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ramli, yang ke-14 ini Ahmad bin Muhammad bin Yunus Al-Qusiyasi Al-Dajani Al-Husaini, yang ke-15 ini Burhanuddin Abu Al-Irfan Al-Mulla Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, yang ke-16 ini Burhanuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Budairi Al-Husaini Al-Dimyati Al-Asy'ari Al-Syafi'i, atau populernya dengan disebut Ibnu Al-Maid, yang ke-17 ini Muhammad bin Muhammad bin Hasan Al-Munir Al-Samanudi Al-Syafi'i, ke-18 ini Muhammad bin Ali Al-Syanawi, yang ke-19 Utsman bin Hasan Al-Dimyati, yang ke-20 Syahid Ahmad bin Zaini Dahlan, yang ke-21 Syahid Abu Bakar bin Muhammad Syatta Al-Dimyati, yang ke-22 Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Termas. Yang ke-23 itu para ulama tanah air seperti Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Jombang, yang kedua Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Bakir Yogyakarta, yang keempat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, yang kelima Kiai Haji Baidawi bin Abdul Aziz Lasem, yang keenam itu Kiai Haji Maksum bin Ahmad Lasem, yang ketujuh itu Kiai Haji Muhammad Dimyati Termas, yang kedelapan itu Kiai Haji Sidik bin Abdullah Jember, yang kesembilan itu Kiai Haji Muhammad Fakih bin Abdul Jabar Mas Kumambang, yang 10 itu
Kiai Haji Abbas Buntet, Cirebon, dan lain-lain. Untuk soal yang ketiga ini membaca 3 kali ulang teks yang berjudul Ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana saya sudah membacanya Ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah 3 kali. Di dalam ringkasannya ini berisi beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ini ilahiyat atau ketuhanan, yang mana ini berkenaan dengan Tuhan dan sifat-sifatnya. Di dalamnya ini berisi iman. Iman ini yaitu pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Selanjutnya itu Tuhan itu ada dan namanya Allah. Kayak Allah memiliki sekian banyak sifat yang dapat disimpulkan menjadi 3 sifat, yaitu sifat-sifat jalal, sifat-sifat jamal, dan sifat-sifat kanal. Di dalamnya itu juga ada sifat-sifat Allah yang wajib diketahui, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat yang jaiz bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tempat tanpa dilalui oleh wanita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini mempercayai adanya qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama namanya dan sifatnya. Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah yang qadim. Nama Tuhan itu tidak boleh dibuat oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa dilihat oleh penduduk surga dengan menggunakan mata kepala, bukan dengan hati. Di dunia tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW pada malam ke Mi'raj ke Sidral Al-Muntaha. Yang kedua ini nubuat atau kenabian, yang mana berkenaan dengan para nabi dan sifat-sifatnya mereka. Yang di dalamnya ini membahas pertama itu mengutus rasul, lalu nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibekali oleh wahyu dan hukum-hukum syariat, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan nabi yang terakhir ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran itu 25 nabi dan rasul, yang mana kita umat Islam itu harus meyakini kenabiannya. Selanjutnya itu perbedaan terpenting antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Meyakini Nabi Muhammad SAW ini lahir di Mekah. Nabi Muhammad SAW ini bukan malaikat. Nasab Nabi Muhammad SAW ini dari ayahnya. SAW mempunyai istri dari menikah sampai wafatnya ini ada 11. Nabi Muhammad SAW juga mempunyai 3 putra dan 4 putri. Nabi Muhammad SAW Isra atau melakukan perjalanan pada malam hari. Nabi Muhammad ini diangkat lebih dulu kenabiannya dari nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ini memberikan syafaat. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, maka diganti pemimpin yang sah untuk menggantikan pemimpin umat beliau. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sahabat yang mulia ini Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga pertikaian dan perperangan antar sahabat Nabi Muhammad SAW. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seluruh keluarga Nabi. Kenabian dan kerasulan itu adalah karunia dari Tuhan. Para Rasul Allah ini dibekali oleh mukjizat. Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini adanya karomah para wali. Nabi yang terakhir ini Nabi Muhammad SAW. Para nabi memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Kaum muslimin wajib mempercayai kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya yang akan disampaikan kepada umatnya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini adalah asli. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya penolakan nas atau teks Al-Quran dan nas hadis. Yang ketiga, kaunian atau kosmos, yang mana berkenaan dengan alam semesta, malaikat, setan, jin, dan lainnya. Di dalamnya ini membahas kita mempercayai adanya 10 malaikat, mempercayai adanya jin,
mempercayai bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah liat. Itu menciptakan manusia pertama kali dalam bentuk yang sempurna. Yang keempat itu gaibiyah atau perkara gaib, yang mana berkenaan seperti surga, neraka, hari kiamat dan lain-lainnya, yang mana di dalamnya ini membahas bangkitnya sesudah mati itu hanya satu kali, yaitu mempercayai adanya hari akhir. Rezeki itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Azal manusia itu sudah ada jangkanya. Anak-anak orang kafir itu kalau mati masih kecil itu masuk surga. Doa orang yang mukmin itu bermanfaat, pahala sedekah, wakaf, pahala bacaan, dan ada juga ziarah kubur. Berdoa kepada Allah secara langsung. Masjid di seluruh dunia ini derajatnya sama. Seluruh manusia adalah anak cucu Nabi Adam. Bumi dan langit ini ada. Yang Allah berikan kepada orang yang soleh itu bukan paksaan. Wajib meyakini adanya arasi. Wajib meyakini adanya kursi Tuhan. Wajib meyakini adanya kalam. Yang kelima itu akliyat. Akliyat ini berkenaan dengan hal-hal sifat rasional atau yang dibuktikan berdasarkan dalil akli. Yang keenam ini sam'iyat. Sam'iyat ini berkenaan dengan hal-hal yang diinformasikan oleh Al-Quran dan hadis. Itulah semua penjelasan dari ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.